Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan untuk menggambar potongan B. Kemarin untuk sesi 1 kita sudah sampai sini ya. Kita akan melanjutkan lagi. Oke, sebelum kita menggambar atapnya, kita akan menyelesaikan bagian di dalam ruangan yang kita potong ini. Apakah ada bagian-bagian belum kita gambar? Perhatikan, kita harus melihat denahnya dulu ya. Tadi kita akan motong menggunakan potongan B ini. Ketika kita berdiri di potongan ini, di sini tidak ada objek-objek yang harus kita gambar ya. Kemudian di kamar mandi ini ada objek yang harus kita gambar, yaitu adanya pintu ya. Adanya pintu, mungkin kita nanti juga akan menggambarkan detailnya pada dinding ya. Jadi ada pintu, ada keramik dinding, kemudian di dapur di sini juga kita nanti bisa menggambar, mungkin di sini ada meja dapur pakai beton, mungkin nanti juga kita bisa gambarkan. Kemudian di belakang di sini ada jendela. Nah, jadi nanti kita juga bisa menggambarkan jendela pada potongan yang kita gambar. Oke, kita akan mulai dulu dari belakang dulu, tidak masalah ya. Ternyata di belakang ada jendela ini. Nah, perhatikan. Berarti kita harus menggambar dulu ya. Kalau kita tidak punya gambar jendela yang sudah disiapkan, kita bisa menggambar mulai awal ya. XL enter. Perhatikan, sorry. Kita masuk dulu pada layer yang sudah kalian buat, misalnya kayu seperti itu ya. XL enter, V enter. Nah, kita gambarkan ya. Nah, di sini. Kemudian di sini ya kayunya yang digunakan ini ya, karena nanti kelihatan depannya. Nah, seperti ini misalnya. Kita lihat. Nah, jadi nanti posisi jendelanya ada di sini. Jendela ini nanti tingginya sama ya, kita pakai 210 seperti itu. Oke. Kita offset 210 dari 00 ini ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita offset lagi. Jendela itu tingginya karena dapur ya, agar tidak terlalu rendah kita pakai 90 cm dari lantai ya, kita offset 90. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita rectangle aja ya. Posisinya seperti ini. Oke, nah ini kalau sudah kayak gini, ini boleh dibuang ya, bantuannya ini boleh dibuang, juga boleh dibuang. Nah, ini tinggal offset aja. Nah, jendelanya 5 seperti itu, karena 6 cm sudah terpotong untuk rumah daun jendelanya ya. Jadi kusennya itu sebenarnya 6, cuma karena di sini ada termakan 1 cm 1 cm untuk spawning daun jendelanya, maka menjadi 5. Kemudian kita offset lagi, misalnya daun jendelanya pakai 10 cm. Nah, seperti ini. Ini sudah jadi nih. Ini sudah jadi jendela. Tinggal kita mungkin nanti kita offset 1 cm untuk kacanya ya. Ini arsir untuk list kacanya. Nah, seperti ini. Arsir. Nah, seperti ini. Nah, tinggal hat aja sekalian. Nah, misalnya kita ingin mencari arsir kaca ya, silakan bebas ya, pakai yang ini juga boleh ya. Nah, misalnya ini. Nah, seperti ini. Ini masuk pada layer arsir. Nah, seperti ini. Nah, kita sudah membuat daun jendelanya di sini. Oke, sekarang setelah itu kita buat apa lagi? Nah, ternyata di sini ada tempat untuk mungkin tempat untuk mencuci ya. Di sini bisa dikasih apa itu nanti mesin cuci dan sebagainya. Kita enakan mungkin 20 cm ini. XL enter, H enter, sorry, XL enter, V enter. Nah, sini kita offset misalnya 20 cm dari tanahnya ya. Nah, kemudian kita rectangle. Oke, sudah jadi. Nah, ini
kita masukkan pada layer dinding, samakan aja. Oke ya. Kemudian apalagi yang belum, pintu pada kamar mandi sama ya, XL enter, V enter ya, perhatikan. Nah seperti ini. Kemudian di offset berapa tadi? 210. Jadi tinggi kusen itu selalu sama ya, seperti ini. Sebentar. Oh rupanya ada yang hilang tadi, sorry salah. Ini tadi ada garis yang hilang di sini, saya offset dulu 30 cm. Nah jadi yang di offset itu pada garis 00 nya ini ya. Oh enter, 210 enter, sehingga tingginya sama ini. Nah tinggal kusen itu sama semua. Nah, boleh kita rectangle ulang, kita rectangle dari lantainya ya, ini klik, kemudian sampai sini ya. Nah sebenarnya yang dalam ini nggak perlu tadi kita XL, enggak masalah ya, kita delete aja. Semua tulisan ini mengganggu boleh kita move aja ya, tidak dikasih juga tidak masalah, seperti ini. Kemudian ini kita offset ya, kita offset 5 cm sama. Nah seperti ini. Nah tentu saja di bawah ini tidak ada kusennya, yang kusennya hanya kanan kiri, bawah nggak ada, berarti kita move aja ya, kita start ke bawah seperti ini. Nah seperti ini. Oke ini pintu kamar mandinya ya, sehingga nanti kalau kalian ingin buat pintu kamar mandi mungkin dari PVC juga bisa didetailkan di sini, ukuran angin-anginnya berapa. Kalau hanya pintunya biasa dilapisi dengan mungkin aluminium, dengan pintu aluminium juga silahkan nanti bisa googling di Google untuk mencari detailnya kayak apa. Oke kemudian ini sudah ada, di sini nggak ada ya. Ini dapur, ini kamar mandi, ini dapur sudah, tidak yang perlu detailkan. Oke nah ya, sekarang berarti tinggal untuk membuat apa ini, plafonnya. Nah, plafon di sini kita bisa merencanakan ya, apakah nanti rangkanya menggunakan kayu atau menggunakan besi holo seperti itu. Biasanya kalau besi holo itu pakai, ada yang 24 dan 44 seperti itu ya. Di sini kita akan menggunakan besi holo ya, coba rectangle seperti itu, add 2,4 ya, kita silang dulu ya, menandakan bahwa di sini adalah berlubang seperti itu ya. Ini bisa menggunakan gambar yang layer yang sedang ya, misalnya pakai kayu juga tidak masalah ya, ini layernya sudah sedang. Kalau silangnya ini kita pakai arsir. Nah seperti ini, jangan lupa dibuat grup ya. Nah seperti ini, kita move. Nah kita letakkan sini, kita copy ya. Nah kemudian jangan lupa di sini kita garis, kita menandakan di sebelah sisinya juga ada sisinya ya. Nah kita offset ya, misalnya memakai papan apa, gipsum gitu, memakai plafon gipsum, kita offset misalnya 1 cm seperti itu. Nah seperti ini arsir. Oke kemudian yang sebelah sini juga sama ini, kita copy aja. Kemudian kita stretch aja.
Oke, karena di sini bentangnya 100 ya, jadi cukup menggunakan besi pojok sama pojoknya ya di sini. Karena lebar dari eh, apa itu ke gipsumnya adalah 120 240 kurang lebih seperti itu. Kemudian di sini juga sama ya, kita pakai berapa ini, 120 mungkin bagi dua ya, tengahnya juga dikasih, kopikan aja itu. Kemudian untuk kamar juga sama ya, kita kopikan aja. Oke, kemudian kita stretch. Oke, ini kita move. Kita kopikan dengan jarak 60-an karena lebar dari gipsumnya 120 ya, kita bagi dua berarti 60 seperti itu. Yang sini juga sama, kita kopikan ya, sehingga nanti spasi dari rangka-rangkanya 60 120, ini kita buat 60 saja. Oke. Nah, semua ini adalah jendelanya tidak ada ventilasinya ya. Semua kalian ingin membuat jendela dikasih ventilasi juga silahkan, mau dikasih poster juga silahkan. Oke ya, misalnya di sini kita buat jendela yang kita kasih ventilasi, bagaimana? Oh, tidak masalah. Misalnya nih, kita coba sekalian ya, kita export saja nih ya. Karena ini masih satu satuan ya, kita export seperti itu. Nah, seperti itu kita offset, jadi lubang ventilasinya yang sederhananya misalnya 10 cm seperti itu. Lalu kita offset lagi 6 cm ya, sebagai kusennya. Oke, kita sambung ya, F enter, R enter, 0 enter, kita sambungkan. Ini juga sama ya, seperti ini kita sambungkan, tinggal klik aja. Cuman ini tadi kusennya ya, kita offset dulu ke bawah 5 cm tadi hilang ya. Nah, seperti ini. Oke, kita trim. Nah, ini adalah ventilasi yang sederhana, kita cukupkan 10 cm saja, boleh 15 cm juga boleh. Kemudian setelah itu kita akan membuat gunungannya. Jadi di sini gambar ini tidak menggunakan kuda-kuda ya, tapi menggunakan gunungan di sini. Nanti kita rangka dari atapnya itu memakai gording pakai kayu ya, seperti itu ya. Kemudian ini gunungan tidak pakai kuda-kuda, yang sini juga nanti ada gunungan. Oke, kita buat dulu ya, pakai line ya, seperti itu boleh ya, line, perhatikan head misalnya 600, lebih kecil 35. Nah, ini adalah sudut dari kemiringannya 35 derajat ya. Dan kita mirror aja ya, karena kita tarik aja sana. Oke, kita move aja, letakkan di ujung. Nah, seperti ini. Kemudian kita trim ya. Oke, kita trim seperti itu. Kemudian kita offsetkan lagi ya, 20 cm. Jadi di sini adalah menggunakan sopi-sopi ya, atau rangka dari beton gitu ya, rangka gunungannya dari beton atau sopi-sopi istilahnya ya. Kita trim. Nah, seperti ini ya. Nah, tengah juga kita kasih ya. Kita offset karena 20 berarti offset 10 kanan kiri. Nah, seperti ini.
Setelah itu pemasangan cordingnya ya. Pemasangan cordingnya. Oke, cordingnya kita letakkan di ujung sini ya, kemudian di atas. Bagaimana caranya? Kita buat dulu rectangle, pakai codingnya pakai 612 ya, seperti itu. Nah, kita rotate, kita rotate 35 ya. Oke, kita letakkan di belakang. Oke, nah ini codingnya, kemudian yang coding yang di atas juga sama ya, rectangle head 6,12. Nah, kita letakkan. Ya, seharusnya ketika mencetak dari kuda-kuda betonnya ini atau sopi-sopi betonnya ini tidak lancip seperti ini ya. Ya, jadi ini kita teruskan dulu ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi ketika mencetak itu nggak lancip ya, tapi dibuat seperti ini nanti pak tukangnya sebagai peletakan dari knocknya. Nah, jadi ketika mencetak modelnya seperti ini. Nah, oke, kita ukur jaraknya berapa ini, apakah di tengah perlu dikasih knock lagi, coding lagi apa enggak. Sekitar 3 meter. Jadi kita kasih satu lagi biar lendutan dari usuknya tidak terlalu besar ya. Kita copy aja 150 ke sana. Oke. Nah, jadi jaraknya ini 150 ya. Oke. Nah, sekarang tinggal membuat, oh ini kurang atas, yaitu papan riternya. Right. Kita membuat papan riternya 2,20. Oke, kita move. Nah, oke, seperti ini. Jadi ini codingnya, ini papan riternya. Kemudian sekarang kita buat usuknya ya. Jadi usuknya nanti pakai yang 4 meter ya, sehingga nanti tidak usah memotong ya. Nah, di sini sudah berapa ini, 3 ya. Kalau tritisannya 80 tinggal motong dikit aja ya, sehingga memakai satu usuk ya. Oke, tinggal buat aja L dari sini, sambungkan ke atas ya, seperti ini. Kita extend ya, kita lebihkan ya, seperti ini. Dan kita offset 7 cm ya, karena memakai usuk 57. Kita extend lagi, extend kedua kali. Sorry, tadi kita offset 7 cm ke atas seperti ini. Kita extend ya, seperti itu. Kemudian kita di sini panjang tritisannya adalah 80. Kita membuat ini ke sana ya, 80 bantuan 80 dan vertikal. Kemudian kita extend kan. Nah, berarti jaraknya dari dinding ke sini adalah 80. Ini juga sama ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian ini dipotong ya. Dalam memotong ujungnya ini adalah cara tegak lurus hingga muncul perpendikularnya. Kita trim. Mungkin tidak terpakai. Nah, ini tidak. Jadi jaraknya 80 cm. Oke, kalau sudah bisa kita mirror ya. Mirror juga sama. Kita mirror ke depan. Pas tengahnya dari liternya ini kita enter. Ini jadi. Nah, tinggal sekarang list pelangnya nih, papan list pelangnya ini belum nih
terlambat ya. Rectangle kita buat papan tulis pelangnya sama ya, atau kita ngopi saja juga, dia di sini juga sama, ini kita copy papan tulis pelangnya. Oke, kemudian kita rotate. Nah, kalau nggak tahu sudutnya tinggal di ujung sini kita tarikkan aja, ini klik sana sudah nempel ya. Kemudian di ujung list pelang ini selalu naik ya, naik sedikit di sini 3 cm ya, seperti itu. Nah, 3 cm sehingga nanti bentuk dari tujuannya adalah agar menutupi daripada rank yang ada seperti itu, atau tujuannya juga agar gendengnya tidak turun ke bawah seperti itu bentuknya. Juga sama, ini boleh kita mirror ya. Oke, kita akan membuat ranknya ya. Rank ukurannya adalah E3,2. Nah, seperti ini. Kita move ya. Nah, kita move kan harus benar-benar tepat seperti ini. Oke, kemudian kita rotate ya. Kalau kita nggak tahu sudutnya berapa, tinggal luruskan aja garisnya ya. Ya, luruskan garisnya, ini sudah mengikuti dia. Nah, kita move agak sedikit ya, jadi jangan terlalu jauh dari ujungnya, sekitar 2 cm atau 3 cm. Contohnya seperti ini, kita letakkan dulu nih di ujung seperti ini, kita move sekitar 3 sampai 4 cm, misalnya 4 cm seperti itu. Nah, oke. Kemudian kita kopikan ini ya, kita kopikan ke bawah, jaraknya 28 ya, atau 25 seperti itu ya, tergantung gendengnya nanti diukur oleh Pak Tukang jarak pasnya berapa. Setelah itu kita buat gendengnya ya, misalnya nih 30 cm dari sana, kita tempel aja 30 seperti itu. Kemudian kita offset 3 cm misalnya, kita tutup dulu ini. Kita pakai polyline ya, turun misalnya 1 cm. Nah, seperti ini. Kemudian lurus 1 cm, naik lagi ya 1 cm, tinggal nempel aja gini. Nah, 1 cm, kemudian naik lagi, tempel dulu lurus 4 cm. Sorry, tadi 3 cm ya, tempel dulu lurus 3 cm. Nah, kemudian kita extend. Oke, kita buat dulu nih misalnya separuhnya lengkungannya ya, kurang lebih seperti inilah bentuk kalau gendeng yang dipotong. Setelah ini kita grup ya, kita jadikan satu kesatuan. Oke, kita kopikan ya seperti ini. Jadi ini kita putar sedikit ya, karena biasanya di ujung sini nempelnya di tengah seperti ini, jadi tidak lurus seperti itu kurang lebih ya. Kita rotate dikit aja, nah seperti ini. Kita copy lagi ya, kurang lebih seperti ini ya. Jadi ya agak bersusun seperti itu ya. Setelah itu bagaimana kita kopikan? Kita copy, sorry ya, CO enter, pilih gendeng yang terakhir, kemudian klikkan dari depan sini ya, klik ujung, klik, kemudian situ ada array A, enter, pilih jumlahnya 20 misalnya, tinggal enter aja, selesai. Nah, kemudian di sini yang kelebihannya tinggal dibuang aja. Seperti ini sudah jadi nih. Nah, sekarang tinggal di mirror. Kemudian kita mirror ya, MI enter, pilih objeknya ya. Nah, mulai seperti ini. Oke,
dilihat lagi mana yang belum terseleksi. Sudah ya, enter, ambil titik tengahnya, enter. Oke, kita sudah buat ada dua ini. Oke, untuk potongan atapnya, dindingnya ini sudah selesai ya. Tinggal sekarang kita ternyata di sebelah sana nanti juga masih ada atap, berarti utuh. Jadi dinding ini akan terlihat utuh, atap ini akan terlihat utuh. Caranya bagaimana? Sama, kita rencanakan ini. Kita rencanakan bahwa atap yang sebelah sana itu posisinya ada di atasnya ya. Misalnya dibuat 60 seperti ini. Nah, 60. Jadi nanti di sini atapnya atap sebelah sana itu kita buat bertumpuk seperti itu ya, tapi tingginya dibuat 60 posisinya. Kemudian di sini juga sama, di sini ada dindingnya nanti ya, ada dinding belakang ini posisinya tingginya sama ini. Nah, posisinya sama seperti ini ya, klik. Nah, seperti ini. Kita copy kan garisnya, kita copy. Nah, seperti ini juga sama, kita copy. Nah, seperti ini. F enter ya, tinggal klik aja. Nah, seperti ini. Kenapa jadi ketemu di sini? Karena F enter settingannya adalah R nya sudah 0. Kalau R nya belum 0 tinggal F enter, R enter, 0 enter, tinggal temukan saja, klik nanti akan jadi seperti ini. Oke, kalau sudah kita offsetkan 20 ya. Jadi di sini ada papan list plangnya untuk atap, sama F enter ya. Pendekatannya 20 saja seperti itu. Kemudian ini kelebihannya juga sama ini ya, 80 cm. Kita tarik aja ya. Kita XL enter, V enter, tadi ya selesainya di sini. Kita extend, XL enter, V enter, biar posisi list plangnya sama ya. Posisi list plangnya jatuhnya sama di sini. Nah, kita extend ya. Nah, seperti ini juga sama. Jangan lupa motongnya perpendikular ya, sampai muncul tulisan perpendikular kayak gini. Oke, kita trim. Kita buang. Nah, jadi nanti di sini atap yang atas itu kelihatan list plangnya. Kemudian ini kita tutup ya. Jadi nanti di sini ada, karena di belakang itu punya tangga, kita tutup. Jadi nanti ada tangganya di dalam sini. Nah, seperti ini. Ini kita delete. Nah, ya, jadi yang sebelah sana kelihatan atapnya utuh. Ya, tidak terlihat konstruksi atapnya karena potongannya berada di depan sini ya. Itu beda nanti kalau potongan yang C ini akan kelihatan konstruksi yang atap yang bagian sini. Oke, kemudian kita ini jika kita move aja ke bawah ya, kita trim biar tidak terlalu tinggi garis konstruksinya ini. Kita trim, kita rapikan. Oke, ini kita delete. Kemudian ini juga kita garis konstruksinya kita buat putus-putus ya, MA enter, samakan seperti kemarin ini. Nah, ini ya. Oke, yang dipakai hanya 00 saja, jadi 00 ada. Kemudian kita kopikan ya ke bawah, paling bawah. Ini juga sama, kita kopikan untuk
tinggi, nah seperti ini. Dan ini juga sama ya, kita kopikan untuk tinggi mungkin knocknya aja ya. Nah seperti ini, pas knocknya aja. Oke, nah sekarang kita rapikan. Ini belum, oh ini hilang satu, ini kita kopikan. Garis konstrus ini adalah untuk membantu peletakan dimensinya maupun membantu mengeluarkan ukurannya. Oke, kita ukur ulang, tempel saja, MA kita samakan, itu kita offset 100 biar ini motongnya tidak terlalu panjang ya. Jadi kita panjang, trim, kita potong. Nah ini kita buang, ini juga sama ya, kita potong biar tidak terlalu panjang. Ini juga delete. Nah seperti ini. Nah kemudian tinggal pagar yang samping ya, pagar yang samping di sini ada sayapnya ini ya, sayap pagarnya ini, XL enter, enter, sayap dindingnya yang samping sebelah sana ya. Biasanya di gunungan ini ya, di gunungan ini selalu ditutup oleh gunungan. Di atas dinding masih ada pasangan bata lagi di atas dinding sekitar 10 cm ya. Oke, ini kita offset aja, kita offset 10 cm untuk gunungan yang samping sebelah sana ya. Ini juga sama, kita offset 10 cm. Jadi ini tadi list planknya, papan ritternya, kemudian ini adalah gunungannya ya. Kita offset, kita sambungkan. Nah seperti ini. Jadi nanti masih ada pasangan bata atau gunungan yang menjepit apa itu, menjepit atapnya, gendengnya. Ini sama, kita tutup. Oke, kita trim ini. Tinggal sekarang, nah ini pagar atau batasan untuk membuat tamannya tingginya berapa, apakah mau tinggi atau mau pendek, silahkan. Misalnya kita buat pendek aja ya, misalnya dibuat 50 cm lah gitu, offset 50. Nah seperti ini, atau dari sini aja L. Oke, 50 cm. Oke, kita trim. Oke, ini kita buang. Nah seperti ini. Jadi ini adalah sayap dindingnya yang samping untuk membatasi rumah kita dengan punya tetangga. Kemudian ini adalah tinggi untuk tamannya ya, untuk dinding untuk tamannya. Bebas mau dibuat tinggi atau buat pendek, silahkan. Oke, setelah itu baru kita kasih dimensi nih ya, kirim. Kita masuk dulu pada layer dimensi, kirim, kita serempetkan ya, seperti ini, enter. Oke kan ya, ini jenis dimensinya masih beda, kita samakan, MA, enter, samakan ya. Nah seperti ini. Kalau ini berada posisi di luar, ambil aja teksnya sini, paksakan masuk seperti ini. Nah seperti ini. Jadi tinggi 80 cm kedalaman pondasinya, 30 cm adalah jarak dari tinggi dari muka tanahnya, 30 cm ya, seperti itu. Ini tinggi dari sampai pada knocknya. Oh ya, satu kali lagi. Oh ini lantainya belum nih, lantai teras. Nah, kelihatan sedikit kan karena kita melihatnya dari sini.
maka kita melihat lantai teras sedikit di sini. XL enter, V enter. Lantai terasnya adalah berarti turun 2 cm kan, turun 2 cm berarti 28, kita offset 28. Oh enter, 28 enter ya, ini kita offset aja muka tanahnya ini. Nah seperti ini. Nah berarti posisi sini. Nah seperti ini. Nah oke, kita buang lagi nih, delete, kita delete. Nah ini kita samakan layernya seperti dinding ya, kita masukkan pada layar dinding aja. Coba ini layernya apa ini, dinding. Oke, ternyata yang ini juga belum dinding nih, tadi kita masih menggunakan layar kayu nih, kita samakan dulu. Oke. Jika lantai ini 28 cm ini dirasa terlalu tinggi, boleh kita apa itu, dibagi separuh lagi aja ya. Nah seperti ini. Kalau pakai keramik 30 cm berarti ke sana 30 cm, turunkan lagi. Nah seperti itu. Kalau dirasa bahwa posisi untuk naik ke terasnya terlalu tinggi, boleh kita kasih lagi anak tangga seperti itu ya. Seperti ini. Jadi di sini juga nanti akan diperbaiki lagi nih ya, dikasih satu lagi sini garisnya seperti itu. Kalau dirasa tidak terlalu tinggi 30 cm ya silahkan, tapi 28 cm itu terlalu tinggi juga ya. Kalau tidak dirasa terlalu tinggi juga nggak masalah, kita delete aja, kita extend ke bawah seperti tadi. Nah ini lantai terasnya. Oke sudah jadi, sekarang tinggal kita merapikan ukuran-ukurannya. Kita move dulu ya agak ke atas ya, ini udah, tinggal dikasih, mungkin kalau ingin dikasih elevasi seperti ini juga boleh. Ini misalnya contoh nih, saya kopikan. Jadi posisi 00-nya di sini ya. Nah, tempel aja ke sini, klik seperti itu. Jangan terlalu jauh-jauh ya. Ini bisa digeser sedikit ya. Kita kopikan ya, ganti titik ini nih, 1 2 3 4 5. Oke. Nah, kalau di sini terlalu ya 00 ya, 00 berarti turun, berarti kalau dalam meter berarti min 0.30. Nah ini dalam meter nih, kemudian 30 berarti ini min 1 meter 20. Nah di sini berarti plus 3.20. elevasinya dalam ukuran dalam 1 meter ya, plus 3.20. Ini tambahkan aja plus 504. Nah berarti 5 meter lebih 4 cm. Oke, tinggal sekarang dikasih keterangan tuh. Oke, sekarang tinggal dikasih keterangan ya, LE enter ya, sini klik. Nah ini sana aja, kita skipan ya. Nah, LE nya ini tanda panahnya masih kecil ya, bisa kita klik. Saya ulangi lagi mungkin yang belum paham. L itu leader ya, klikkan saja seperti ini, klik sana ya, klik. Ini masih ada lagi nih yang leadernya mau kemana, kita skip aja. Nah sudah selesai, terputus. Kita pilih PR karena di sini ujungnya masih kecil ya. Kemudian kita cari yang namanya line type skill ya, line type skill bukan ya, leader line and arrow. Nah ini arrow size nya ini kita besarkan, misalnya 10.
enter. Nah, misalkan, atau mungkin jenisnya ya, kita ganti nih, jenisnya ganti yang seperti ini. Nah, oke. Nah, ini sudah jadi. Nah, oke, tinggal kita sekarang buat teksnya, dikopikan aja seperti ini, kita klik, namanya ini adalah unstamping atau pasangan batu kosong, pas batu kosong seperti itu, atau unstamping sama aja. Oke, kita geser ya ukurannya, area teksnya kurang besar. Oke, ini kita blok aja, posisinya adalah rata kiri ya, rata kanan aja, rata kanan. Oke, move sehingga ketika kita mengedit nanti larinya ke kiri. Oke, kita sekarang kita kopikan aja, ini sama, kemudian di sini juga sama, ini wajah misalnya, ini dinding, kemudian apalagi misalnya kita edit dulu nih, ini pasangan batu kosong, kemudian ini pasangan batu kali misalnya seperti itu. Kemudian di sini adalah truss run, perbandingan 1:1 PC banding 2 PS. PS itu pasir ya, PC itu semennya. Ini truss run, ini dinding juga sama ya, pasangan dinding. Nah, pas batu bata misalnya, jadi dindingnya pakai batu bata ya, mungkin dispesifikan juga boleh nih, 1 PC banding 8 PS misalnya ya, jadi perbandingan PC nya sama 1:8 seperti itu. Kemudian bisa dilihat dulu, kemudian mana lagi, nah misalnya di sini nih dikasih juga sama LE. Nah di sini seperti ini boleh, tinggi seperti ini. Nah kalau tadi 1, ini 2 boleh ini, klik. Nah, MA dulu biar tanda panahnya ujungnya bisa besar. Nah seperti ini. Kemudian ya kita buat alurnya dulu boleh ya, XL enter, enter. Sebentar, ini kita kopikan ke bawah, kita offset ke bawah aja biar jaraknya enak, 20-an gitu ya. Oh terlalu kecil ya, kita offset 50-an mungkin, 1 2 3 4. Oke, LE apalagi, ini adalah Shopee-nya 1520. Kemudian ini adalah kita beri keterangan untuk apa, usuknya LE lagi, kita kasih, ini adalah kita pakai apa ini, rank ya, ranknya berarti ini belum, tambahkan tadi di sini ya, ini oke. Kemudian kita LE lagi, ini juga sama, ini memakai coding. Nah, oke, kita buang alurnya ini. Nah sebenarnya rapi seperti ini ya, tinggal sekarang kopikan aja yang salah satu tadi seperti ini, letakkan di sini. Kemudian misalnya ini ada tadi Shopee ya, Shopee. Jadi rangka pada gunungan itu ada yang menyebut Shopee seperti itu ya, misalnya 1520 ya, jadi ukurannya 1520 seperti itu. Kita kopikan aja. Oke, yang kedua ini adalah usuk ya, MA enter, saya samakan dulu nih,
sama tanda panahnya. Oke, tanda panahnya leadernya sudah sama, besar semua. Oke, Shopee ini adalah usuknya ya, usuk 57. Kemudian di sini ini adalah rank ya, rank 23, ukuran 23. Kemudian di sini adalah coding ya, coding 612 seperti itu. Sorry, coding 612 ya. Kalau ini ditambah di sini lagi juga nggak masalah. Ini sini dikasih apa ini, LE lagi satu, ini belum nih. Ini adalah wah ya, di sini juga tidak masalah. Nah gini, ini adalah apa, list plan. List plan 220. Jika dirasa ini terlalu tinggi, boleh kita stretch ya. Misalnya ini S, enter, kita turunkan aja. Jika terlalu tinggi misalnya gini, nah gini aja. Nah, jika ini juga terlalu tinggi, dirasa terlalu tinggi, ini bisa di stretch ya. Nah, jadi jangan terlalu tinggi dengan objeknya ya, seperti itu. Sehingga manis bisa dilihat. Nanti keterangan-keterangan yang lain bisa kalian pakai sendiri ya, tambahin sendiri. Nah, berarti kita potongan BB. Kalau di sini ingin dikasih pasangan batu alam juga silakan, nanti bisa divariasikan ya, dirapikan ya. Kalau di sini mau nanti dikasih apa, tempat tidur juga silakan ya. Saya kira demikian cara membuat potongan BB. Kurang lebihnya nanti bisa, kekurangannya bisa kalian tambah sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.